Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para netizen dimanapun berada. Sore hari ini kita berjumpa lagi pada program acara Bincang Sore yang diinisiasi oleh Sindo News Makassar untuk memberikan ruang kepada para netizen, untuk memberikan pengetahuan kepada netizen tentang sesuatu hal. Jika kemarin kita membahas tentang bagaimana nasib asosiasi penyelenggara pameran yang ada di Kota Makassar, hari ini kita akan berbicara tentang jaringan komunikasi. Kenapa? Jaringan komunikasi ini sangat penting dalam mendorong akses komunikasi seluruh masyarakat, baik itu yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di seluruh dunia, karena tanpa jaringan komunikasi kita tidak bisa melakukan video call, kita tidak bisa melakukan mengupdate status kita baik di media sosial maupun di beberapa tools lainnya, karena dengan komunikasi tersebut bisa memperlancar apa yang kita inginkan dengan kolega maupun mitra kerja kita yang ada di manapun berada. Dan untuk mengupas tuntas bagaimana kesiapan jaringan operator dalam menghadapi tatanan new normal, hari ini saya akan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Head of Sales dari Excel Axiata Sulsel dan Sultra, Bapak Moses Haryanto Bautong. Kita akan join bersama beliau, kita akan tanya-tanya bagaimana kesiapan Excel Axiata sendiri dalam melayani pelanggannya supaya nanti menuju tatanan new normal yang biasanya kita bekerja dari rumah, kemudian sekarang bisa bekerja dari kantor dan maupun dari rumah, itu jaringan kita tetap. Kita akan berkomunikasi dengan Bapak Moses, biasanya saya akrab saya panggil Pak Moses. Selamat sore Pak Moses. Selamat sore Kak Warni. Selamat sore. Gimana suara saya? Apa sudah jelas kedengaran dari tempat Bapak? Suaranya sangat jelas sekali Mbak Warni. Alhamdulillah. Saya. Iya. Pak, sebelumnya kami dari manajemen Koran Sindo Makassar dan Sindo News Makassar mengucapkan selamat atas kelahiran anak keduanya Pak hari ini. Terima kasih Kak Warni. Mudah-mudahan membawa berkat bagi keluarga. Amin. Amin. Iya. Pak, hari ini tema kita adalah bagaimana kesiapan jaringan atau operator dalam menghadapi tatanan new normal. Nah, karena hari ini narasumber saya dari Excel Axiata, pastinya saya akan bertanya-tanya nih, sebenarnya gimana sih strategi Bapak dalam menyiapkan tatanan new normal saat ini Pak, agar supaya pelanggan dengan nyaman dapat berkomunikasi. Oke. Terima kasih Mbak Warni, terima kasih Sindo Ya, boleh diundang untuk hadir. Mungkin maskernya saya buka dulu ya, karena kebetulan iya saya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Ya. Terima kasih Sindo sudah boleh diundang. Jadi Mbak Warni, Excel Axiata tetap berkomitmen untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Iya Pak. Dan juga khususnya di Sulawesi Selatan ini. Selama sudah hampir 4 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni ya, masuk bulan kelima, kita masuk dalam masa pandemi itu. Kita selaku operator tentunya juga mengalami tantangan yang banyak dalam menyiapkan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Betul. Salah satunya adalah ketika ada terjadi perpindahan masyarakat. Dalam hal ini adalah ketika anak-anak itu tidak lagi di sekolah, tidak lagi di kampus, tetapi kemudian pindah ke rumah, Mbak Warni. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di mana kesiapan jaringan itu yang tadinya banyak kita bangun di area-area bisnis, dekat-dekat kampus, sekolah. Dan juga perbaikan sehingga kapasitas yang tadinya fokus di area-area bisnis kita juga bisa berikan kepada area-area perumahan dan juga ke rural area. Nah, terlihat dari masyarakat bahwa ada perubahan dalam behavior customer, Mbak Warni, di mana tadinya kalau kita lihat orang banyak internetan di kota, gitu ya, di dalam kota-kota sekarang, bahkan di kampung-kampung pun internet itu sudah menjadi sangat dibutuhkan itu, seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan yang kita, seperti itu. Iya.
Iya. Nah, karena tantangannya kan sangat besar, pola bisnis berubah dari kawasan wilayah bisnis kemudian ke pemukiman masyarakat. Itu Ya. kendala yang dihadapi seperti apa, Pak? Misalnya kan begini, bisa dijamin bahwa kalau di kawasan bisnis, utamanya di ibu kota ya, ibu kota kecamatan misalnya di beberapa wilayah itu jaringan sangat bagus dan lancar. Kira-kira kalau Excel sendiri gimana, Pak? Apakah seluruh jaringannya sudah di-cover dengan 4G atau sudah OTW 5G? Oh ya, oke Mbak Warni. Jadi untuk area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta Sulawesi Barat, hampir Iya. semua jaringan kita itu sudah 4G. Tetapi ternyata Mbak Warni Hmm. dalam perjalanannya 4G saya ternyata Hmm. nggak cukup. Karena Hmm, ya. uh, di dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat itu juga harus ditunjang oleh fiber optik yang baik. Apa itu fiber optik? Fiber Hmm. optik Apa? adalah sebuah kabel yang akan membawa data dari Iya. apa tadi rural area tadi dari Rural kabupaten area, dari ya. kabupaten sampai ke Makassar seperti Iya. itu Mbak Warni. Jadi itu Hmm. menjadi sangat Iya. kunci yang sangat penting dalam membangun Iya. jaringan telekomunikasi yang handal. Kira-kira gitu. Iya. Pak, kalau untuk menjaga jaminan kualitas jaringan itu apa sih yang dilakukan oleh manajemen Bapak sendiri? Apakah betul misalnya berpengaruh ketika kita berkomunikasi saat cuaca cerah atau misalnya saat hujan itu biasa kan hujan, jaringan tidak bagus. Itu apakah itu fakta atau hoax, Pak? Itu. Ya, uh, oke. Yang pertama, di dalam perusahaan telekomunikasi, contohnya Excel Asiata, kita punya tim yang bekerja 24 jam, Mbak Warni. Oh ya. Ada tim yang bekerja 24 jam. Mungkin kalau bayangin kayak di rumah sakit gitu ya, bagian UGD, selalu siap siaga, Iya. Mbak Warni. Ketika terjadi Iya. sesuatu, misalnya ada kabel putus, ada listrik yang mati, dan teman-teman yang Iya. siap siaga itu kemudian langsung melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membuat layanan itu kembali hidup. Misalnya suatu daerah mati lampu. Oh. Iya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menghidupkan segera genset yang ada di situ. Karena kadang-kadang genset itu meskipun secara teknikal sudah bisa langsung nyala, kadang-kadang ada problem sehingga harus didatengin, Iya. harus dinyalakan seperti itu. Nah, Iya. kemudian kadang-kadang juga kalau hujan ada yang mengatakan bahwa jaringan menjadi lalot. Iya. Nah, itu Iya, betul, Pak. secara teknis bisa dijelaskan begini. Sinyal itu kan adalah perambatan gelombang elektromagnetik, Mbak Warni. Jadi ketika terjadi hujan, bisa saja terjadi pelemahan atau atenuasi dari sinyal. Jadi ketika kita agak jauh dari sebuah tower, maka ada kemungkinan, ya, tapi tidak selalu, tapi ada kemungkinan sinyal menjadi melemah seperti itu. Ya. Pak, itu bisa diketahui tidak? Misalnya satu BTS itu yang didirikan di satu wilayah itu coverage areanya itu bisa berapa kilometer, Pak? Itu. Oke. Jadi coverage dari suatu BTS itu bisa bervariasi ya Mbak Warni, tergantung dari misalnya frekuensi yang digunakan. Karena dalam dalam teknologi frekuensi itu semakin tinggi frekuensi, semakin rendah jarak coveragenya. Semakin rendah sebuah frekuensi maka semakin jauh. Kayak radio dulu ada namanya radio MW, itu bisa antar benua Mbak Warni. Kalau FM frekuensi tinggi itu hanya bisa sampai misalnya hanya satu kota Makassar. Seperti itu. Nah, untuk jaringan telekomunikasi 3G dan 4G itu biasanya menggunakan frekuensi di sekitar 2.300 MHz ya dan 1.800 di mana jangkauannya itu hanya sekitar 2 sampai 3 kilo. Jadi itu adalah jarak yang ideal di mana layanan bisa diberikan. Kadang-kadang juga masih bisa sampai 5 kilo, tetapi kadang menjadi tidak maksimal gitu Mbak Warni. Kadang sering terjadi putus-putus atau mungkin suaranya kresek seperti itu. Ya. Iya, Pak, ini ada yang tanyakan, itu biasanya satu BTS itu bisa mengcover berapa ribu pelanggan itu, Pak? Misalnya kalau kita mengandai-andai ya, kalau misalnya lagi antri itu masuk panggilan itu kan
pasti akan ini ya bejubel yang masuk. Kemudian misalnya bisa ada gagal koneksi. Terus tadi Bapak sebutkan Ya, bahwa misalnya jika terjadi keadaan darurat mati lampu, itu langsung beralih ke mana, ke genset genset yang ya. ada di dekat tower itu. Apa prosesnya itu berapa lama kemudian Pak misalnya bisa langsung kembali normal? Oke, coba jawab ya. Ya, jadi biasanya jaringan itu ketika terjadi uh, pemadaman listrik dari PLN misalnya, itu secara sistem dia Iya. cuma butuh waktu sekitar 1 detik sampai 5 detik untuk bisa kembali normal, Mbak Warni. Sangat Oh cepat. ya, Nah, cepat tetapi sekali ya. sebelum biasanya sangat cepat, sebelum dia pindah ke genset, sebenarnya ada juga sebagian tower itu sebenarnya dilengkapi dengan baterai, Mbak Warni. Jadi kira-kira kayak power Oh bank gitu ya. baterai. Nah, Oh ya di ya. situ kita menempatkan baterai dengan kapasitas besar ya, seperti Iya. apa namanya jarigan 20 liter itu dijajar mungkin ada 20. Nah, baterai ini Iya. bisa membantu si tower ini bisa tetap survive sekitar 3 sampai 6 jam. Tiga Nah, sampai tapi enam kadang-kadang jam. juga baterainya apa namanya Mm-mm. kemampuannya berkurang sehingga Iya. harus cepat di switch ke genset ketika layanan dari PLN belum uh, on service gitu. Eh, Nah, biasanya iya. Oh perpindahan ya. dari baterai ke genset itu hanya perlu beberapa detik. Dan biasanya sering terjadi Iya. otomatis Mbak Ormi karena sistemnya sudah ada. Gitu. Iya. Iya. Pak, tadi kan sedikit tadi kan Bapak sebutkan ada perubahan pola pelayanan dipusatkan oleh Excel dari misalnya bisnis ke pemukiman. Terus bagaimana misalnya menghadapi tatanan new normal ini? Boleh dibilang misalnya sudah beberapa lokasi wisata sudah dibuka. Terus ke Ya. beberapa area perkantoran juga sudah mulai aktif. Itu adakah perubahan juga seperti itu, Pak? Misalnya dari awalnya sudah waktu pada saat pandemi, awal-awal pandemi itu fokusnya di pemukiman, adakah perubahan misalnya kita kembali lagi ke bisnis, kemudian membuka memperkuat lagi layanan di area lokasi wisata dan area perkantoran. Itu adakah perubahan nantinya, Pak? Ya, saat ini untuk apa namanya area fokus kita tetap Hmm. di area-area di mana banyak demand dari pelanggan Mbak Warni. Jadi ada Iya. dua area tersebut yaitu daerah bisnis dan juga area pemukiman yang menjadi Iya, andalan kita Pak. saat ini. Uh, di mana untuk area-area itu kita lagi fokus untuk menambah kapasitas, baik itu dari kapasitas Iya. fiber optik, kemudian juga kapasitas dari radio supaya lebih banyak orang yang bisa dijangkau di area tersebut, Mbak Warni. Hmm. Iya. Nah, selain Iya. perbaikan Pak, jaringan, ini kita ya. juga melakukan apa namanya yang tadinya pada Iya. saat COVID baru mulai sekitar April dan Maret itu kita mungkin tidak Iya. terlalu fokus untuk menggarap apa namanya distribusi barang. Sekarang itu Iya. sudah kembali normal Mbak Warni untuk seluruh area Sulawesi Oh. Selatan Tenggara. Kita setiap hari Senin sampai Jumat, Mm-mm. Senin sampai Sabtu tetap mengirimkan sales agen kita untuk mengunjungi outlet-outlet, memastikan bahwa Mm-mm. semua outlet itu mempunyai cukup produk dan juga barang kita sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh nih untuk beli paket, beli voucher dan sebagainya. Karena itu juga kasihan kalau Iya, misalnya saya keluar pergi jauh, cari voucher, cari betul. kartu, itu sangat memberatkan Iya, Kak Warni. Tuh. iya, Ya, itu iya. fokus kita Pak, saat ini iya, bagaimana fokusnya saat ini. membuat distribusi supaya lebih gampang dijangkau oleh Mudah dijangkau masyarakat. ya. Pak, Iya, berarti ada perubahan pola behavior kita juga masyarakat. Misalnya memanfaatkan aplikasi yang ada disiapkan oleh Excel ya Pak, bisa membeli pulsa secara online dan ya, kebutuhan paket data lainnya itu bisa secara online. Pak, lalu bagaimana Bapak melihat trennya sendiri misalnya, karena ini kan aktivitas banyak di rumah, ya. awal-awal pandemi COVID. Itu dalam menunjang itu, Excel sendiri menyiapkan apa misalnya kepada pelanggan setianya untuk di rumah? Kalau yang saya tahu itu ada namanya Excel Home. Itu kayak gimana sih Pak? Oke, oke. Ya, Kak Warni. Jadi untuk menunjang masyarakat bisa bekerja lebih efektif dari rumah, Excel dengan sangat bangga memperkenalkan
Excel Home khusus untuk area Makassar ya, Kota Makassar dan sekitarnya. Iya. Jadi Excel Home itu adalah layanan internet berbasis broadband menggunakan kabel fiber optik yang ditarik langsung sampai ke rumah. Jadi menyediakan WiFi di rumah seperti itu Mbak Warni. Nah, apa bedanya dengan layanan-layanan yang lain? Bedanya adalah Excel menawarkan dengan paket yang sangat terjangkau. Paling murah kita punya itu ada di 9 cukup untuk satu rumah Kak Warni, dan bisa nonton TV, bisa gitu. internetan. Yes. Unlimited ya Pak paket datanya? Oh iya. Atau gimana Pak? Paket data Excel Home itu bentuknya unlimited, bisa dipakai selama ya layanannya 30 hari gitu ya, 24 jam tanpa ada batasan kecepatan seperti itu. Batasan kuota maksudnya. Pak Iya, Pak berarti ini masih terus gencar dipasarkan Pak ya Excel Home-nya ini? Iya, khusus untuk Kota Makassar ya Mbak Wani. Oh, itu kenapa Pak? Hanya di Kota Makassar saja? Ya, itu tergantung juga dari kesiapan jaringan kita. Sebenarnya mungkin kita akan masuk dalam kota-kota yang lain juga, tetapi saat ini lagi menunggu. Jadi kita ke Kota Makassar dulu untuk membangun footprint. Harapan kita adalah setelah Kota Makassar kita bisa belajar, kemudian masuk ke kota-kota lain, gitu Mbak Warni. Iya. Pak, itu animonya bagaimana Pak masyarakat Makassar dengan Excel Home ini? Hampir tiap hari ya, banyak teman-teman yang menghubungi saya. Saya bandingkan dulu waktu belum ada pandemi, masih jarang gitu ya. Setelah pandemi ini hampir tiap hari gitu, ada yang bertanya. Sampai saya bingung. Nah, jadi terpaksa saya arahkan saja ke layanan online di mana Excel Home itu punya layanan Instagram di mana kita bisa bertanya, bisa juga bertanya mengenai apakah rumah saya sudah tercover atau tidak, layanannya harganya berapa, apa didapatkan seperti itu. Kelebihan yang kita punya adalah lanjut Pak. Kita dengan Excel Home customer itu atau pelanggan bisa nonton Netflix, ya. Oh, Netflix. Ini keren ini Pak, banyak film-film. Ya, ada juga film-film Indonesia, ada juga serial Korea gitu ya, dan film-film drakor. Ya, Kak Warni, tentunya. Ya. Iya. Pak, ini yang untuk Excel Home ini hanya seluruh cover Kota Makassar atau di inner city atau outside city, Pak? Misalnya di dalam misalnya balai kota saja dan sekitarnya. Plan kita sebenarnya, harapan kita seluruh kota bisa tercover Kak Warni ya. Tapi karena kita masih dalam tahap development, saat ini mungkin coveragenya baru sekitar hampir 50% dari Kota Makassar. Gitu. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menjangkau rumah lebih banyak lagi. Amin. Pak, ini ada yang tanyakan, syaratnya itu pasang Excel Home apa saja sih syaratnya? Syaratnya, oke. Syaratnya ya mendaftar aja di Instagramnya @xlhome_Makassar. Itu cuma butuh KTP kayaknya, dan nanti akan disurvei oleh tim dari sana apakah di sana di rumah teman-teman itu sudah ada jaringan atau belum gitu. Karena seperti kata Kak Warni tadi, belum semuanya kita cover karena masih dalam tahap development. Seperti itu. Iya, Pak, ini banyak di komen kita nih apresiasi dari pelanggan, katanya Excel di Luaraya, Palopo dan Toraja itu mantap Pak. Ini dari Daeng Rahman. Pak, itu kan wilayah jauh dari Kota Makassar. Memang secara umum sendiri Pak, khususnya di Sulawesi Selatan itu seluruhnya sudah di cover kah atau sampai ke desa, dusun itu sudah di cover atau bagaimana Pak? Jaringan 4G dari Excel sendiri. Oke, jadi jaringan 4G Excel itu sudah mengcover semua kabupaten, Mbak, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara ya. Contoh yang paling jauh adalah Mamasa ya. Kita sudah 4G juga di sana. Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur bahkan di balik Luwu Timur itu
ada kampung namanya Mahalona, itu sudah 4G juga di sana. Sangat Oh sangat iya dijangkau. betul, Jadi jauh banget tuh Pak dia. jauh, Mbak. Bahkan jalannya belum diaspal gitu ya. Artinya apa? Iya Pak. Artinya kita sangat berkomitmen untuk melayani masyarakat Sulawesi Selatan gitu, Kak Warni. Supaya Iya. masyarakat Sulawesi Selatan meskipun dalam kondisi COVID, mereka tetap bisa produktif, ya. Utamanya adik-adik Betul. mahasiswa, pelajar, nggak perlu repot-repot Iya. untuk bisa mendapatkan layanan yang bagus gitu. Harapan kita Iya. dengan menggunakan Excel atau Aksis, mereka bisa tetap Iya. belajar online dari rumah, tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya, meskipun Iya Pak. tetap jaga jarak gitu. Iya betul. Pak, tadi kan Bapak sebutkan bahwa bisa digunakan untuk belajar di rumah. Adakah kerjasama misalnya Excel atau Aksis kepada tools-tools vintage misalnya kayak ruang guru untuk membantu anak-anak di rumah untuk belajar, Pak? Itu adakah memang paket kerjasama atau seperti apa, Pak? Oke, jadi kawannya untuk 3 bulan pertama masa pandemi kita itu memberikan gratis 2 GB untuk digunakan rekan-rekan adik-adik mahasiswa dan juga pelajar untuk online. Nah, untuk saat ini kita punya paket-paket khusus, ada paket harian, paket mingguan, dan juga bulanan yang sangat-sangat terjangkau ya, mulai dari Rp2.000 untuk bisa online di Zoom dan juga beberapa platform meeting online lainnya. Sehingga harapan kita adik-adik mahasiswa dan pelajar bisa belajar lebih nyaman dan lebih murah. Gitu. Betul. Ya. Tidak perlu khawatir Pak ya kehabisan kuota Pak ya. Nggak perlu. Karena sekarang Excel itu tagline-nya adalah Excel Unlimited Turbo Kak Warni. Jadi rekan-rekan adik-adik mahasiswa, pelajar itu bisa tetap online tanpa perlu khawatir gitu ya. Iya. Pak tadi yang tanyakan, katanya adakah promo Aksis Pak saat ini? Promo Aksis, oke. Promo Aksis itu, jadi Aksis itu adalah segmen yang khusus untuk anak-anak pelajar dan juga mahasiswa ya. Saat ini Aksis promo itu kita ada promo untuk kartu Aksis, 5 GB dan 3 GB itu 5 GB hanya sekitar 25.000 Kak Warni. Wah murah banget Pak, 25.000. Iya, itu bisa dipakai sampai 60 hari gitu ya. Dan wow, 25.000 Pak ya, 60 hari. Ya, sangat murah, sangat terjangkau untuk murah sekali. Pelajar dan mahasiswa. Iya. Dan selain itu masih ada, selain 5 GB itu misalnya kalau adik-adik suka game itu ada manfaat game itu sebesar 30 GB selama 1 bulan. Jadi boleh dikatakan dengan Aksis kita bisa main game sepuasnya Kak Warni, seperti itu. Wah, pantas aja Pak ya, karena menyasar milenial ya Pak, memang Aksis. Ya, Aksis itu sangat cocok untuk anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, dan juga pemuda-pemudi gitu ya, yang butuh online terus, butuh selalu eksis kira-kira gitu. Dan kita juga ada paket-paket mingguan Kak Warni, sangat disukai oleh customer ya, karena ada tren di mana masyarakat itu sekarang mendapatkan paket yang lebih ekonomis ya, dengan harga 10 ribuan sudah bisa mendapatkan paket 2 GB bisa dipakai selama 5 hari Kak Warni. Gitu. Jadi banyak ada banyak banget sekali Pak ya pilihannya, banyak sekali dan murah Pak. Pak kalau melihat trennya kan pilihannya banyak, maksudnya berdasarkan usia ya. Kalau mau yang untuk milenial yang bisa main game sepuasnya bisa Aksis, kemudian yang agak lebih middle up lagi ke Excel. Nah itu bagaimana Bapak menjaga agar similar ya antara produk yang dipasarkan dengan layanan jaringan yang disediakan, karena kan resikonya misalnya semakin banyak pelanggan, tentu resikonya kita harus semakin memperkokoh jaringan kita supaya tidak ada lagi misalnya keluhan pelanggan tentang jaringan yang ada. Nah di masa pandemi COVID ini sendiri bagaimana Pak?
utamanya dalam menjaga beberapa di area-area terluar, misalnya kayak di Selayar, yang memang kan menjadi bagian dari pulau terluar di Sulawesi Selatan. Terus di ujung Sulawesi Selatan lagi, misalnya dulu timur, itu bagaimana Pak menjaga itu agar semuanya bisa seiring sejalan? Ya, jadi memasuki tahun 2020 ini Kak Warni dan juga di Ya. masa pandemi ini, Excel menggalakkan suatu program namanya Excel Fiberization. Nah, istilahnya agak kayak Excel Fiberization. Apa itu Fiberization? Artinya Iya. Excel melakukan perbaikan jaringan dengan membangun fiber optik ke tower-tower terdekat yang ada di setiap kabupaten kota gitu Kak Warni. Nah, kenapa harus dibangun fiber optik? Fiber optik itu adalah satu fasilitas yang memungkinkan kita bisa berinternetan secara lebih kencang. Kira-kira membangun jalan tol, kira-kira gitu. Jadi yang kita lakukan selama Maret, April, Mei, Juni ini, Kak Warni, contohnya kayak Bukit Timur itu, kita membangun seperti jalan tol internetan ke sana. Seperti itu. Kemudian juga langsung ke ada daerah selatan, daerah Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, supaya memungkinkan bisa terjangkau oleh jalan tol. Nah, untuk Kabupaten Selayar itu karena kita belum bisa bangun kabel, idealnya adalah ada kabel laut dari Bulukumba sampai ke kabel laut, ya. Saat ini belum ada, jadi yang kita gunakan adalah masih radio dengan kapasitas yang diperbesar gitu Kak Warni. Iya. Pak, kalau dalam kendala sendiri yang dihadapi Pak dalam misalnya memperkuat jaringan membangun BTS itu apa Pak? Misalnya begini, loh kok misalnya BTS-nya ekstensi ada di atas gunung itu, butuh berapa lama sih waktu misalnya untuk pihak Excel sendiri meningkatkan layanan dengan membangun BTS-BTS yang memang menjadi kebutuhan masyarakat? Ya, biasanya untuk membangun sebuah BTS baru itu kawannya butuh sekitar 6 bulan sampai 9 bulan ya. Karena ada beberapa hal di sana termasuk aspek legal, kemudian izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Kemudian perangkat-perangkat yang diperlukan juga perlu dikirim dari luar negeri seperti itu. Karena perangkatnya cukup cukup banyak ya. Dan spesifikasinya harus bagus karena dia harus tahan terhadap situasi badai, kemudian tiupan angin dan sebagainya. Iya. Pak, ini ada yang tanyakan, gimana sih caranya kalau misalnya di daerah saya kan tidak ada BTS, terus lalu mau mengajukan ke pihak Excel, itu sebenarnya syaratnya haruskah memang ada syarat misalnya jumlah penduduknya, kemudian haruskah berlangganan dulu, membeli kartu dulu, baru misalnya minta dipasangkan BTS di lokasinya, itu seperti apa Pak syaratnya? Ya, jadi Kak Warni, untuk pengembangan jaringan itu kita menggunakan sebuah iterasi di mana kita melihat animo masyarakat dalam hal penggunaan internet di daerah tersebut. Nah, kita punya data internal yang melihat bagaimana keseharian masyarakat tersebut. Kalau di area tersebut kita melihat penetrasi handphone, smartphone, kemudian penetrasi sosial media sudah cukup tinggi di area tersebut, maka otomatis kita akan masuk ke sana tanpa perlu diminta. Seperti contoh tadi di Mamasa, kemudian di Selayar, kemudian ada juga kepulauan-kepulauan di Pangkep gitu ya. Sampai ke di Sulawesi Barat, di Mamuju Utara itu kebun-kebun sawit juga kita cover di sana karena kita melihat ada demand di sana. Seperti itu. Jadi ada suatu iterasi untuk melihat demand dan juga kebiasaan masyarakat di sana, Kak Warni. Tapi memang mahal banget kan Pak, membangun BTS, satu BTS itu katanya mahal banget ya? Iya. Makanya harus melihat demand. Betul, ya karena ada investasi yang cukup besar untuk membangun sebuah BTS, makanya kita perlu melihat seberapa besar potensi pasar di sana. Karena harga sebuah BTS itu mungkin kira-kira sebesar Pak. Mungkin hampir 1 M ya untuk fisikalnya saja, belum hal-hal lainnya. Iya.
Iya. Seperti itu. Pak, ini ada yang tanyakan kapan rencananya Excel masuk di Seiko, Pak, dan Rampi? Itu kan salah satu Oke, wilayah yang paling sering kita dengar di TV di mana-mana, menjadi lokasi yang paling terpencil lah dan terisolasi. Tapi kan sekarang Pemprov Sulsel sendiri sedang memperluas infrastrukturnya. Nah, tentunya diharapkan dengan itu jaringan komunikasi juga diharapkan. Apakah Excel akan yang menjadi yang pertama Pak membangun BTS di situ atau seperti apa Pak di Seiko? oke. Jadi Kawarni Excel itu sangat komitmen untuk membangun Iya, Pak. area apa namanya seperti Seiko dan juga Rampi. Itu termasuk Iya, kalau Pak. nggak salah dalam area apa namanya istilah pemerintah terluar Terluar, Pak. Terluar ya, dan terpencil. ya seperti itu. Nah, di Iya. tahun 2020 ini karena kita ikut pemerintah, Excel Iya. itu diberi tugas oleh pemerintah untuk membangun BTS di daerah terluar itu kebetulan di area Maluku, Maluku Utara, dan Maluku Selatan, Papua. Nah, itu ada sekitar 200 titik yang kita bangun. Bahkan ke Pulau Buru, Kak Warni, kita udah bangun di sana. Pulau Buru Iya. itu sangat terpencil gitu ya. Ada juga Pulau Iya. Halmahera yang bagian selatan itu kita Halmahera. bangun. Betul. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu adalah dengan ini kalau ngobrol-ngobrol dengan apa namanya perangkat desa yang kita sudah bangunkan itu ya, mereka bisa Iya, Pak. memberikan usulan kepada pemerintah kabupaten, kemudian ke Kominfo. Nanti Kominfo yang akan menunjuk siapa yang akan membangun jaringan di kecamatan tersebut. Oh, iya. Ya, jadi apa namanya Excel tetap terbuka. Siapapun yang apa namanya yang bermaksud untuk mengajukan proposal silakan. Ada prosedurnya yang bisa di apa namanya dilalui. Iya. Nanti kita akan bangunkan ketika dari pemerintah menunjuk kita untuk membangun ke sana. Berarti memang komitmen untuk membangun itu besar ya, Pak? Ya, nah itu membangun itu kan butuh biaya besar. Sementara untuk returnnya mungkin nggak terlalu besar untuk area-area seperti itu, sehingga nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, caranya adalah pemerintah lokal harus berkolaborasi dengan apa namanya Kominfo supaya mendapatkan jatah berupa BTS USO namanya Mbak Warni. Oh iya betul, BTS USO yang Kominfo ya. Kerjasama Kominfo itu programnya iya. Kominfo ya dari tahun kalau nggak salah sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Ya kami akan dengan sangat senang untuk membangun di sana. Tahun ini kita ada bangun sekitar 5 BTS USO di Konawe Utara apa Kolaka Utara gitu ya Kak Warni. Iya. Dan itu jauh ke dalam hutan gitu, mirip kira-kira Seiko dan Rampi tadi. Oh, berarti memang komitmen Pak. Ya. Pak, ini kan untuk jaringan sendiri, tentu harus ada sinergi ke semua pihak. Di luar dari itu Pak, selama masa pandemi ini dan menuju tatanan new normal, tadi Bapak sebutkan bahwa ada Excel Home, ada Excel Turbo Unlimited. Tadi ada yang bertanya nih lewat WhatsApp ke saya, adakah paket tatanan new normal yang dihadirkan oleh Excel Axiata untuk mendukung orang-orang yang gagal move on bekerja dari rumah? Yang harus bekerja ke kantor misalnya. Adakah paket itu yang akan dihadirkan atau gimana Pak untuk memanjakan pelanggan setia katanya? Saat ini Excel hadir dengan apa namanya Unlimited Turbo ya Kak Warni. Harapan kita adalah dengan Excel Unlimited Turbo itu masyarakat tidak perlu khawatir ketika bekerja di kantor apa namanya untuk kehabisan kuota. Dan kalaupun kehabisan kuota, kita juga ada paket-paket yang mini saat ini. Paket-paket ini itu bisa berupa paket mingguan, bisa berupa paket aplikasi tertentu. Yes, itu banyak sekali paket-paket bekerja di rumah atau bekerja di kantor yang kita siapkan.
bisa didapatkan di aplikasi MyXL, Kak Warni. Oh, My Jadi Excel. teman-teman Itu bisa dipilih ya? Excel, yes, silakan download MyXL, lihat di situ paketnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Pak, ini selain dari sisi penyediaan jaringan, memberikan produk kepada pelanggan, lalu sejak pandemi COVID ini sendiri, apa yang dilakukan Excel dalam membantu pemerintah menekan epicentrum penyebaran COVID-19? Adakah misalnya kegiatan yang berbau-bau corporate social responsibility, atau adakah program lain yang memang mengarah seperti itu, Pak? Iya. Ya, kawan, tentunya sebagai korporasi yang ada di Indonesia, kita tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan juga mendukung program pemerintah untuk penanganan COVID. Jadi di sekitar bulan April yang lalu kita sudah memberikan bantuan kepada pemerintah ya berupa hibah ada 30 miliar untuk membantu BNPB dalam penanganan COVID di Indonesia. Selain itu kita juga memberikan bantuan hazmat buat petugas-petugas kesehatan. Ada sekitar 1.000 set hazmat yang sudah kita serahkan ke Departemen Kesehatan untuk digunakan oleh tenaga medis di Indonesia dalam rangka mencegah dan menangani COVID yang ada sekarang ini, Kak Warni. Selain itu kita juga banyak membantu juga di area lokal, masing-masing area bekerjasama dengan pemerintah lokal dalam bentuk penyediaan masker, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bagaimana menjaga diri di dalam masa pandemi ini. Kira-kira gitu, kawan. Pak, kalau di Makassar ada kegiatan seperti apa Pak yang pernah dilakukan dalam masa pandemi COVID-19? Ya, jadi di dalam Kota Makassar sendiri yang kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada outlet-outlet rekanan kita untuk bagaimana mencegah atau meminimalisir kontak dengan pelanggan yang datang ke outlet supaya masing-masing bisa menjaga diri baik pelanggan maupun juga si pemilik outlet. Salah satunya adalah dengan ini, Kak Warni, membagi-bagikan menggunakan masker Pak, masker Excel ya, masker Excel kepada outlet-outlet untuk memastikan mereka bisa menjalankan protokol COVID dan tetap produktif berjualan, karena itu sangat penting ya, Kak Warni, untuk menjaga ekonomi kita. Betul Pak. Pak, ini kan tadi disebutkan bahwa tetap mengedepankan protokol kesehatan. Adakah perubahan tren kunjungan pelanggan ke call center, ke customer service selama pandemi dan setelah pandemi? Kalaupun ada, misalnya seperti apa Pak trennya? Ya, jadi selama pandemi ini kita tetap membuka layanan untuk customer yang ingin datang ke Excel Center, ya seperti di Excel Center Petarani dan juga ada di Kendari, ada di Palu, Manado dan sebagainya. Memang kunjungan agak menurun ya, Kak Warni, karena mungkin banyak yang masih ragu-ragu untuk keluar rumah. Dan mungkin juga karena kita menyediakan layanan digital, Kak Warni, untuk customer bisa... yang MyXL itu ya? Iya, customer bisa bertanya di sana, customer bisa menginfokan keluhannya. Jadi tidak perlu datang ke Excel Center untuk kasus-kasus yang mungkin bisa diselesaikan lewat online atau lewat digital. Iya. Seperti Pak, itu jam pelayanannya sendiri Pak, ada perubahan Pak selama masa pandemi COVID ini? Iya, dulu jam operasional kita adalah dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk masa pandemi ini kita batasi hanya dari jam 9 sampai dengan jam 14. Harapan kita adalah dengan jadwal seperti itu kita tetap bisa melayani customer dan juga kita bisa meminimalisir penyebaran COVID. Iya, karena ada physical distance juga kan Pak, physical distance. Iya, tentunya untuk masuk ke Excel Center kita memastikan bahwa setiap customer itu melakukan protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan frontline sekitar. Termasuk mengukur suhu badan Pak ya? Yes, tentunya.
Ya, jadi ya, itu adalah protokol yang sudah dijalankan sejak dari bulan Maret. Setiap customer yang datang harus ada kursus gitu. Iya. Pak, ini ada yang masuk di WhatsApp saya nih bertanya. Bagaimana caranya supaya bisa dapat nomor cantik? Apakah itu Oh, dibayar cantik. khusus atau bagaimana, Pak? Iya, Pak. Oke, untuk mendapatkan nomor cantik ada dua cara. Boleh datang ke Harus cantik ya, counter, Pak. harus cantik ya. Jadi bisa datang ke counter, nanti bisa di setiap counter itu kita banyak juga mensuplai nomor-nomor cantik di sana. Ada Iya. 0818XX, kemudian 0817, bla bla bla. Banyak Hmm. tersedia di outlet. Nah, kemudian yang kedua, ketika nomor itu misalnya pengen yang khusus kayak tanggal lahir, Tanggal tanggal lahir, jadian, betul. ya tanggal jadian sama pacar, Tanggal ya, pernikahan. nikahan boleh juga. Itu teman-teman boleh datang ke Excel Center untuk meminta nomor tersebut. Nanti akan dikasih dalam bentuk Excel prioritas seperti itu. Oh, Excel Ada prioritas namanya ya. ya Excel prioritas. Hmm. Itu adalah layanan pasca bayar dari Excel Asiata Kak Warni. Itu bayar berapa, Pak? Misalnya untuk jadi pelanggan Excel prioritas dan bisa mendapatkan nomor cantik itu. Itu startingnya sekarang itu dari sekitar 100 ribuan ya sudah bisa mendapatkan layanan itu, dan ya sangat sangat terjangkau Murah ya. banget, Pak. Ya, dan itu juga apa namanya, kuotanya disertai dengan layanan-layanan tambahan seperti ada paket Netflix yang sangat murah, ada paket nelpon yang sangat Iya. murah, dan lain-lain. Gitu. Ada juga paket Iya. untuk handphone, misalnya pengen handphone Iya. baru dengan Oh, cicilan dia yang bundling murah. ceritanya, Pak. Paket bundling. Ya, bisa beli terpisah atau bisa juga beli bundling. Kayak gitu Iya. kawarnya. Iya. Pak, ini ada yang tanyakan, bagaimana misalnya kasusnya nih, aku lupa bayar nih, misalnya kan langganan bulanan nih, lupa bayar Ya. tagihan, lalu kemudian berapa bulan kemudian hangus nomornya. Itu proses misalnya ketika nomor hangus, kemudian mau dimiliki lagi itu berapa lama, Pak, misalnya? Padahal kan ini kan nomor kesayangan, ceritanya nomor yang sudah Oh, dibeli mahal, bertahun-tahun sudah dipakai itu. Betulkah misalnya Pak ada sistem lelang membeli nomor itu kembali dengan pihak yang menginginkan juga atau seperti apa Pak? ya Kak Warni. Jadi nomor itu kan terbatas ya Ya Pak. ketersediaan. Jadi nomor itu dalam periode tertentu setelah apa namanya Ya. tidak lagi dipakai oleh customer atau hangus atau sebagainya, itu akan di recycle kembali. Kalau nggak salah itu sekitar Oh, 3 bulan di-recycle. ya, karena Hmm. keterbatasan nomor. Tapi jangan khawatir, Excel Asiata tetap akan memberikan kembali nomor tersebut ketika misalnya teman-teman yang punya nomor tadi lupa dan datang ke sini kemudian melakukan pembayaran. Selama belum ada Hmm. orang Yang lain membeli. yang Iya. ya. Halo Kak Warni. Iya. Iya Pak. Pak ini kan juga misalnya bagaimana keamanan pengguna sebelumnya. Misalnya akhirnya nih dia nggak bisa dapatkan nomornya, kemudian dibeli sama oleh orang lain. Itu jaminan keamanan pemilik Iya, jadi untuk nomor-nomor yang ada di pelanggan itu apa iya Pak. namanya? Misalnya ada customer menggunakan sebuah nomor gitu ya, Iya. kemudian dia nggak pakai lagi, kemudian ternyata nomor itu Iya. sebelumnya pernah digunakan untuk apa namanya daftar e-banking dan sebagainya.
Iya, betul Pak, Uh, itu penting banget. ya, tentunya kan kita melihat bahwa pada saat transaksi m-banking tersebut, maka akan Iya. dilakukan clearance terhadap data tersebut sebelum digunakan oleh orang lain. Oh. Tidak ada Hmm. kita membolehkan customer baru itu untuk menggunakan data tersebut, nomor tersebut untuk digunakan orang lain. Dan itu biasanya Iya. kita sebelum nomor itu jatuh Pindah tangan. diizinkan untuk digunakan orang lain, biasanya itu disimpan dulu sekitar 6 bulan, Kak Warni. Oh, iya, iya. 6 Iya, jadi bulan. nggak serta-merta begitu kemarin selesai langsung dipakai oleh orang lain gitu. Berarti Jadi aman ada kan? masa Aman kan, transisinya. Pak? Iya. Iya. Ya, Berarti aman. Pak, ini Pak, nggak terasa nih sudah hampir 1 jam kita bersama ini Pak, tentang mengupas tentang kesiapan dari Excel sendiri. Pak, closing statement sendiri terkait dengan bagaimana Excel menghadapi tatanan new normal. ya. Dari kita untuk baik kepada masyarakat gitu ya. Kita Iya, tetap iya, melakukan perbaikan jaringan di mana itu diperlukan. iya, Tim kita ada di iya, lapangan 24 jam dan juga kita iya Pak. memastikan bahwa produk kita ada di lapangan. Harapan kita Iya, adalah dengan kita hadir di masyarakat di masa pandemi, kita bisa membuat masyarakat bisa tetap produktif di rumah, kemudian kita juga bisa membuat masyarakat tetap happy dan tetap sehat tentunya, Kak Warni. iya. Itu Terima kasih banyak Pak atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan Excel sukses selalu. Sampai jumpa Pak. terima kasih Kak Warni, terima kasih Sindo sudah mengundang kita untuk bincang-bincang di sore hari ini. Sukses Ya, selalu sampai buat jumpa Sindo. Pak. Terima Iya, kasih. makasih Pak. Ya. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Bapak Moses selaku Head Sales Excel Axiata Sulsel dan Sultra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua, bahwa intinya adalah Excel Axiata siap menghadapi tatanan new normal dan siap memberikan kualitas layanan terbaik bagi para pelanggannya dimanapun berada, khususnya di wilayah Sulsel dan Sultra. Demikian bincang sore saya hari ini bersama saya jurnalis Koran Sino Makassar, Suwani Damar. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.